Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku, sahabatku, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, berkah panjang umur, berkah rezeki, usaha yang lancar, maju berkembang, dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah, dan kita semua tetap dalam pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir dan batin dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan fitnah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabatku dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, seperti biasa, marilah kita bersama-sama untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini untuk membaca sholawat Ibrahimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudaraku, sahabatku dimanapun berada, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi pengetahuan tentang Ismul A'dham yang sangat luar biasa faedah dan khasiatnya, dikhususkan untuk sarana memohon pertolongan kepada Allah agar cepat bisa melunasi semua hutang dengan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka ataupun rezeki yang tidak diduga-duga. Ismul A'dham ini adalah nama Allah yang teragung. Bila mana kita amalkan dengan ikhlas dan yakin sepenuhnya, maka doa-doa kita insya Allah mudah dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita membaca Ismul A'dham, kita juga tidak boleh meninggalkan usaha atau bekerja. Itu tetap harus kita jalani. Saudaraku, sahabatku, Ismul A'dham ini sangat mustajab apabila kita terus rutin mengamalkannya setiap selesai sholat fardu dan setelah sholat hajat pada waktu tengah malam atau pada waktu tengah malam ke atas. Lakukan saja dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Walaupun banyak keutamaan dan faedah yang disampaikan itu sebagai penyemangat dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya
pertolongan Allah itu benar-benar nyata. Kalau kita bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah dengan memasrahkan segala urusan kepada Allah. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Jangankan minta uang, jangankan minta harta dunia, kita saja sebagai manusia diciptakan Allah. Allah tidak merasa berat. Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Allah bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Jadi jangan memikirkan kuasa Allah, karena akal kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Yang penting sekarang jalani doa dan usaha. Doanya dengan membaca Ismul A'dham ini sebagai wasilah kita memohon kepada Allah agar segala hutang-hutang kita lunas secepatnya. Setelah kita sudah doa dan usaha, lalu pasrahkan hasilnya kepada Allah, pasrahkan segala urusan kepada Allah. Jangan ikut campur kuasa Allah. Artinya jangan punya pikiran nanti uangnya dari mana, nanti hutangnya bisa bayar tidak, bayarnya pakai apa, dan lain sebagainya. Saudaraku, sahabatku, hapus dan musnahkan pikiran itu dalam akal pikiran kita. Karena kita berdoa seperti apapun banyaknya doa, tidak akan dikabulkan kalau masih tidak yakin akan kuasa Allah. Seolah-olah juga kita tidak percaya sama Allah yang maha kaya. Padahal untuk melunasi hutang-hutang kita itu bagi Allah sangatlah mudah. Walaupun hutang kita sangat banyak, sebesar gunung pun bagi Allah itu mudah, saudaraku, sahabatku. Jadi jangan mempersulit laju gelombang pikiran kita sendiri. Biarlah pikiran kita tertuju kepada Allah, karena Allah adalah tempat bergantung semua makhluk. Hanya kepadanya kita harus memohon pertolongan. Yakin, yakin, dan yakin bahwa pertolongan dari Allah itu dekat waktunya. Nasru minallahi wa fathun qarib. Saudaraku, sahabatku, Ismul A'dham ini diajarkan oleh Syekhul A'dham Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang waliullah, seorang tabi'in pada generasi setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Lalu beliau pindah dan menetap di Basrah, Irak. Syekh Hasan Al-Basri pernah berguru kepada para sahabat Nabi, di antaranya Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar. Syekh Hasan Basri wafat pada usia 89 tahun di Basrah, Irak, pada hari Jumat 5 Rajab 110 Hijriah atau 728 Masehi. Saudaraku, sahabatku, itulah biografi singkat Syekh Hasan Basri. Ada suatu riwayat atau kisah nyata mengenai Ismul A'dham ini. Sebelum saya lanjutkan kisahnya, apabila ada sahabatku, saudaraku tidak percaya dengan kisah ini, abaikan saja. Anggap saja ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan saja. Tapi bagi saya pribadi, cerita ini adalah cerita penuh hikmah dan kisah nyata, karena di dalamnya ada suatu hikmah yang sangat luar biasa. Karena itu, untuk memperkokoh, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus percaya dan yakin bahwa Allah Maha Kaya dan Allah bisa berbuat apa saja yang dikehendakinya, tidak ada seorang pun makhluk yang bisa menghalanginya. Itulah kekuasaan Sang Maha Pencipta, Allahu Rabbul Alamin. Kisah ini diriwayatkan dari beliau sendiri. Begini kisahnya, harap disimak dengan baik agar tidak gagal paham. Suatu hari beliau ini kedatangan seorang sahabatnya. Sahabatnya ini silaturahmi ke rumah beliau dan ingin meminta sesuatu doa serta saran dari beliau tentang keadaannya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi yang sangat parah, sehingga mempunyai banyak hutang. Sahabat itu menceritakan langsung kepada Syekh Hasan Al-Basri
sahabat itu berkata kepada beliau, "Wahai Abah Said, saya sedang terbebani banyak hutang, dan saya ingin engkau ajarkan kepada saya Ismu A'zam, yaitu asma Allah yang teragung, yang jika seorang hamba Allah berdoa dengan memanggilnya dengan Ismu A'zam tersebut, maka doanya dikabulkannya." Maka beliau, Syekh Hasan Al-Basri, menjawab, "Jika yang engkau inginkan seperti itu, maka engkau berdirilah dan berwudulah." Lalu sahabat itu langsung bangun dari duduknya dan pergi berwudu. Setelah itu sahabat selesai berwudu langsung menghadap kembali menemui Syekh Hasan Al-Basri. Kemudian beliau, Syekh Hasan Al-Basri, mengajarkan doa Ismul A'zam itu kepada sahabatnya dengan lengkap. Bunyinya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allah, Antallahu bala, wallahi Antallahu la ilaha illa anta, Allahu, Allahu Allah, wallahi innahu la ilaha illallah, iqdi anid daini warzuqni ba'da dain. Kalau saya artikan seperti ini: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkaulah Allah, memang benar Allah, demi Allah Engkaulah adalah Allah, tiada Tuhan terkecuali Engkau, Allah, 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 demi Allah sesungguhnya Dia tiada Tuhan selain Allah. Lunasilah dariku semua hutang, dan berilah aku rezeki terjauh dari hutang. Saudaraku, sahabatku, pada malamnya sahabat Syekh Hasan Al-Basri tersebut mulai mengerjakan apa yang telah diajarkan oleh Syekh Hasan Al-Basri, dan terus baca Ismul A'zam berulang-ulang sebanyak-banyaknya tanpa hitungan di tempat sholatnya. Keesokan harinya saat subuh, sahabat Syekh Hasan Al-Basri tersebut mendapatkan di tempat sholatnya itu ada sebuah wadah kantong yang berisi uang. Isinya itu 100.000 dirham. Nah, kalau di Indonesia kan pakai mata uang rupiah. Kalau saja 1 dirham itu ditukar uang rupiah menjadi 4.000, maka tinggal kita kalikan saja 4.000 rupiah dikali 100.000, nah itu jumlahnya 400 juta rupiah. Masya Allah. 100 dirham itu dalam bentuk berbagai mata uang, dan dalam keadaan utuh seperti uang yang masih baru. Di bagian kepala wadah kantong tersebut tertulis dengan jelas, berbunyi, "Seandainya engkau meminta lebih dari itu, maka itu pun akan kami berikan. Kenapa bukannya surga yang engkau minta?" Mendapat hal tersebut, sahabat Syekh Hasan Al-Basri itu kemudian pergi menemui Syekh Hasan Al-Basri lagi, dan diceritakannya perihal apa yang telah ditemukan itu. Maka Syekh Hasan Al-Basri pergi bersama sahabatnya itu untuk menyaksikan sendiri berita tersebut. Lalu sahabat itu berkata lagi pada Syekh Hasan Al-Basri, "Saya jadi sangat menyesal. Kenapa saya tidak meminta kepada Allah agar diberinya surga?" Lalu Syekh Hasan Al-Basri menjawab, "Sesungguhnya yang mengajarkan Ismu A'zam itu padamu, tidaklah dia diajarkannya kepadamu melainkan untuk suatu kebaikan yang diinginkannya untukmu. Maka simpanlah dia baik-baik, dan jagalah agar dia tidak sampai didengar oleh Hajjaj." Ini Hajjaj ini penguasa yang sangat kejam ataupun zalim pada saat itu. Karena jika dia mengetahuinya, maka tak akan ada lagi orang yang bisa lolos dari kekejamannya. Itulah saudaraku, sahabatku, riwayat kisah nyata mengenai Ismul A'zam ini yang telah diajarkan Syekh Hasan Al-Basri kepada sahabatnya yang sedang mempunyai banyak hutang. Ya, akhirnya dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar logika akal pikiran manusia.
Nah, itulah bentuk keajaiban rezeki dari Allah yang diberikan oleh hamba-hambanya yang beriman dan percaya penuh bahwa cukup Allah sebagai penolong, dan tawakal memasrahkan segala urusan kepada Allah, karena Allah pasti menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tiada mengingkari janjinya, pasti menepati janjinya. Saudaraku, sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengetahuan tata cara lengkap untuk mengamalkan Ismul A'dham Syekh Hasan Al-Basri ini. Harap disimak dengan baik agar tidak gagal paham dan salah paham. Pada tengah malam atau tengah malam ke atas, kita melakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kita boleh setiap rakaatnya setelah membaca surah Al-Fatihah, lalu kita membaca surah yang kita hafal, itu kita boleh. Kalau kita pakai surah Al-Ikhlas juga boleh. Misalkan contohnya setiap rakaatnya, rakaat pertama dan rakaat yang kedua setelah kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Setelah salam, lalu bacalah hadroh atau hadiah Al-Fatihah. Nah, seperti yang saya contohkan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahu al-Fatihah. Lalu kita baca surah Al-Fatihah 1 kali. Lalu kita lanjutkan hadronya kepada Syekh Hasan Al-Basri. Wa ila hadrati Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri radhiyallahu an syai'ulillahi lahu al-Fatihah. Lalu kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali. Lalu kita baca Ismul A'dhamnya sebanyak-banyaknya tanpa hitungan. Boleh mau 1 jam, mau 2 jam, boleh. Tidak usah dihitung lagi. Baca saja yang banyak, baca saja yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Ismul A'dhamnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allah, antallahu bala, wallahi antallahu la ilaha illa anta. Allahu, Allahu Allah, wallahi innahu la ilaha illallah. Iqti'anid daini warzuqni ba'da dain. Nah, itulah Ismul A'dhamnya. Kerjakan ini setiap malam sampai hutang-hutang kita lunas. Pasrahkan saja urusan kepada Allah. Biarkan Allah yang menentukan jalan rezeki untuk kita dan membuka pintu rezeki untuk kita. Rutinkan saja, jangan banyak mengeluh. Ini dikabulkan tidak, sudah mengamalkan tapi belum terkabul, ini nanti terbukti tidak. Pokoknya jangan mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Kalau sudah siap mengamalkan, amalkan saja. Prasangka baik kepada Allah. Kuatkan keyakinan kita bahwa Allah memberikan pertolongan untuk kita semua. Setelah kita selesai membaca Ismul A'dham, tutuplah dengan membaca sholawat Ibrahimah sebanyak 11 kali. Seperti ini bunyi sholawat Ibrahimahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu sholawat Ibrahimahnya. Lalu selesai sholat fardu, kita juga harus membaca Ismul A'dhamnya minimal sebanyak 11 kali. Atau akan lebih utama lagi, kita baca sebanyak 70 kali. Tapi jangan lupa, sebelum kita membaca Ismul A'dhamnya, kita awali dengan membaca hadroh ataupun hadiah Al-Fatihah yang sudah saya contohkan tadi, yaitu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
dan kepada Syekh Hasan Al-Basri. Dan apabila sudah selesai membaca Ismul A'dhamnya, ditutup dengan membaca sholawat Ibrahimah sebanyak 11 kali. Saudaraku, sahabatku semua dimanapun berada, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saudaraku, sahabatku yang sedang mempunyai tanggungan hutang agar bisa lekas terbayar atas izin dan ridha Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila ada sahabatku atau saudaraku yang tidak berkenan dengan amalan ini, tidak cocok di hati dan pikirannya, tidak usah diamalkan, abaikan saja. Anggap saja ini hanyalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Saudaraku, sahabatku, apabila ada kata-kata, ucapan saya, tata bahasa saya tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Salam persaudaraan dan cinta damai, salam sehat, salam bahagia, salam selamat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.